Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Omah Dul Kramat. Channel yang menyajikan informasi seputar asal-usul, legenda, mistis, sejarah, khasanah Islam dan sejenisnya. Kali ini saya akan membahas tentang Dewi Nagagini. Sedari dulu, Indonesia memang dikenal dengan kekayaan ragam budaya dan kepercayaan mitologinya yang kuat. Mulai dari sosok urban legend yang menakutkan, hingga makhluk-makhluk kuno yang menjadi legenda turun-temurun. Salah satunya adalah Nagini, sosok manusia setengah ular yang sangat masyhur di kalangan masyarakat Jawa. Makhluk mitos ini mencuat setelah seorang pengarang kenamaan, J.K. Rowling, menggunakan sosoknya dalam serial film terbaru, Fantastic Beasts 2. Hal ini juga ditegaskan dalam akun Twitter resminya, @JKRowling, di mana ia menyatakan bahwa karakter yang ia pilih tersebut merupakan makhluk mitologi dalam kebudayaan Jawa. Menariknya, Nagini versi penulis serial novel Harry Potter itu berbeda dengan apa yang dipahami oleh sejumlah seniman Jawa di Indonesia. Salah satu yang terdekat adalah kisah Dewi Nagagini dalam cerita perwayangan Jawa. Nagagini adalah putri Sang Hyang Antaboga, seorang dewa ular yang bertahta di Saptapratala atau bumi lapis yang ketujuh. Dalam wayang kulit, Sang Hyang Antaboga sering pula ditulis Anantaboga, berwujud naga dengan mahkota dan mengenakan kalung emas. Dikisahkan, Antaboga sangat sakti dan bisa menjelma menjadi wujud manusia. Dewi Nagagini berparas cantik jelita. Namun karena keturunan dewa ular, pada saat-saat tertentu, terutama ketika dipenuhi amarah, ia berubah menjadi sosok ular yang sangat menyeramkan. Pada suatu waktu di Saptapratala atau bumi lapis yang ketujuh, Hyang Antaboga sedang duduk di hadapan Dewi Nagagini. Dewi Nagagini melapor kepada ayahandanya bahwa tadi malam ia bermimpi bertemu dengan satria besar tinggi berwajah tampan dan berkulit kuning bernama Raden Bratasena. Ia minta dicarikan satria tersebut sampai dapat. Hyang Antaboga menyanggupi dan ia pun segera berangkat. Hyang Antaboga yang merupakan ayah dari Nagagini berhasil menyelamatkan para Pandawa yaitu Puntadewa, Werkudara, Arjuna, Nakula dan Sadewa, dan Dewi Kunti dari kobaran api di Balai Sigalagala karena perbuatan para Kurawa yang ingin memusnahkan mereka. Ia menjelma sebagai seekor garangan putih atau luwak, dan membuat terowongan menuju Saptapratala, kediamannya. Pada waktu itu Pandawa masih mengikuti binatang garangan putih yang menjadi penunjuk jalan Pandawa. Akan tetapi binatang garangan itu berlari kencang dan tiba-tiba hilang. Pandawa kebingungan dan berhenti berjalan untuk sementara sambil memikirkan jalan keluar. Tiba-tiba tampak di depan mereka Dewa Hyang Antaboga. Setelah mereka berkenalan mereka dipersilahkan turun ke Saptapratala. Pandawa dijamu oleh Hyang Antaboga dan diperkenalkan kepada putri Hyang Antaboga yaitu Dewi Nagagini. Mata Nagagini berbinar-binar melihat Bima. Pemuda di hadapannya yang pernah melintas di dalam mimpi tersebut benar-benar istimewa. Di dalam darahnya telah mengalir tirta rasa kunda, sebuah daya kekuatan yang hanya dimiliki oleh bangsa naga. Tirta rasa kunda ibarat benang merah yang menghubungkan naluri mereka. Maka pantas saja ada getaran khusus di antara kedua hati yang saling menyenangkan, membahagiakan dan menenteramkan. Nagagini semakin percaya bahwasannya pertemuan ini telah diatur. Hyang Antaboga berterus terang ingin menjodohkan anaknya Dewi Nagagini dengan Bima. Awalnya Bima tidak mau menikah dengan Nagagini karena wujudnya naga. Namun singkat cerita, Nagagini berubah menjadi perempuan cantik dan Bima mau menikahi Nagagini. Raden Bratasena atau Bima menyatakan bersedia. Maka dinikahkanlah Bratasena dengan Dewi Nagagini. Kedua pengantin ini hidup rukun. Kelak mereka akan dianugerahi seorang putera bernama Raden Antareja. Pada saat malam pengantin, pada saat Raden Bratasena dan Dewi Nagagini berada di kamar pengantin yang disebut pasamiran, cara Bratasena merayu istrinya lain daripada yang lain. Istrinya yang bertubuh kecil sangat cantik itu diontang-antingkan seperti barang akan dilempar. Inang pengasuh Dewi Nagagini yang melihat kejadian ini segera melapor kepada Hyang Antaboga. Hyang Antaboga terkejut.
tidak mengira kalau Raden Bratasena berperangai kasar kepada istrinya, dan segera merubah dirinya menjadi ular naga dan memasuki kamar Pasamiran. Namun di sana dia mendapatkan anaknya Dewi Nagagini sedang dipangku dengan mesranya oleh suaminya. Dewi Nagagini yang tahu bahwa ular naga itu adalah ayahnya bertanya, mengapa ayahnya memasuki Pasamiran? Ular naga itu menjelaskan tentang laporan yang diterimanya dari inang pengasuh Dewi Nagagini. Dewi Nagagini dengan tersipu-sipu menjelaskan bahwa ia merasa nikmat sekali diayun-ayun oleh suaminya dengan cara diontang-antingkan itu. Dewa Hyang Antaboga yang sangat menyayangi anaknya itu pun akhirnya mundur, dan merubah rupa kembali menjadi manusia. Ia mengelus dada dan tersenyum memikirkan ulah anak-anak muda zaman sekarang. Setelah beberapa waktu tinggal di Sapta Pratala, Dewi Kunti dan putra-putranya meminta diri. Hyang Antaboga mengizinkan. Rombongan Pandawa dan Punakawan Semar Gareng Petruk dan Bagong itu segera kembali ke permukaan bumi melalui sumur Jalatunda. Silahkan yang menyukai informasi ini like dan subscribe dan nantikan kisah-kisah lain di channel Omah Dul Kramat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.